Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Pagi ini juga saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Lydia. Hari ini berulang tahun. Yang keberapa? Pokoknya banyak aja lah. Jangan tanya, cewek itu sensitif. Pokoknya seumuran saya. Ya, cuma beda bulan. Ibu Lydia itu Maret, saya Desember. Ya. Minggu depan juga ada lagi ulang tahun. Ibu Shirley. Puji Tuhan ya, berurutan. Ya, Maret, nanti Juni Pak Joni. Ya. Oh, udah hafal itu, udah hafal. Kalau spesial orang itu harus diingat, perlu dimasuk di handphone, ada reminder. Ya, saya akan menyebutkan dulu 2 Petrus 1 ayat 2 ya, Bapak Ibu, ini ayat yang selalu saya sebutkan. Kenapa? Karena ayat ini bagi saya penting. Ayat ini berfirman, kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu khotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus, agar setiap kita yang hadir, agar setiap kita yang nonton juga kelak video ini akan mengalami kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera itu mencakup semuanya itu Bapak Ibu ya. Mencakup kesehatan, berkat, kemenangan, itu udah termasuk di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Karena itu luar biasa sekali. Ya, karena itulah saya selalu khotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus. Bahkan saya khotbah itu berurutan. Ya Bapak Ibu. Ya, berurutan dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, sampai kalau nanti selesai Wahyu. Sebelumnya saya rencanakan selesai 16 Maret. Ya, minggu depan. Pas ulang tahun Ibu Shirley. Ternyata ada acara, seminar, pelayanan gereja bintang 5. Jadi akhirnya ditunda 1 minggu. Ya, oke, luar biasa Bapak Ibu ya. Hari ini adalah kitab ke-26 dari Perjanjian Baru. Itu kitab apa Bapak Ibu? Kitab Yudas. Banyak kali orang Kristen berpikir Yudas itu selalu Yudas Iskariot. Tidak Bapak Ibu, tidak. Banyak nama Yudas dalam Alkitab. Termasuk juga Yudas, adik Tuhan Yesus. Jadi Yudas ini adiknya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Iya, adiknya Tuhan Yesus. Yakobus juga adiknya Tuhan Yesus. Jadi adiknya Tuhan Yesus itu ada laki-laki ada 4, perempuan juga ada. Cuma gak disebut namanya. Nanti kita buka ayatnya ya. Jadi Tuhan Yesus itu juga punya saudara ya. Ya, oke Bapak Ibu ya. Luar biasa. Tapi dari 4 saudara laki-lakinya yang bertobat itu 2. Saya anggap bertobat lah. Kenapa? Ada menuliskan kitab. Jadi acuan bertobat itu kira-kira dia penulis kitab lah. Dan penulis kitab itu adalah kitab Yakobus. Itu ada Tuhan Yesus itu Bapak Ibu. Yakobus, dan sekarang adalah Yudas ya. Jadi Yudas itu bukan selalu Yudas Iskariot ya. Bukan. Jadi karena banyak nama yang sama di Israel zaman dulu. Zaman dulu kan belum ada internet, belum ada sosial media segala macam. Jadi nama itu aja gitu. Tapi kita kan kalau zaman sekarang kita kan bisa tahu nama-nama di dunia kan. Makanya kita bisa nyomot nama-nama yang keren di dunia. Nama bintang film, nama artis, nama raja, nama ratu. Bisa aja. Tapi kan zaman dulu kan itu aja. Makanya namanya sama-sama. Lalu dibedakan dengan asalnya. Misalkan Maria Magdalena. Maria yang berasal dari Magda. Itu kota di sekitar Danau Tiberias. Simon dari Kirene. Simon yang berasal dari Kirene. Atau juga yang pernah sakit kusta. Makanya Simon si kusta. Itu ahli Taurat gitu Bapak Ibu. Iya. Jadi gitu ditambah-tambah. Seperti juga Yudas Iskariot. Itu Yudas yang berasal dari kota Keriot. Kota Keriot itu kota dekat Yerusalem. Oke Bapak Ibu ya. Jadi inilah satu-satunya murid Yesus yang bukan orang Galilea tapi orang Yudea. Jadi kalau ada nanti pertanyaan di kuis Alkitab, siapa satu-satunya murid Tuhan Yesus yang orang Yudea? Nah jawabannya Yudas Iskariot.
Oke ya, ingat itu ya, ingat ya. Kali aja ada muncul di pertanyaan kuis ya. Satu-satunya murid Yesus yang berasal Yudea, yang lainnya dari Galilea. Oke Bapak Ibu ya. Ya oke. Ya. Jadi itulah sekedar awal pembukaan dari kitab Yudas ini ya. Judul khotbah kita adalah Rahasia Kitab Yudas. Judul khotbahnya adalah Rahasia Kitab Yudas. Apa judul khotbahnya Bapak Ibu? Rahasia Kitab Yudas. Coba kita buka Yudas 1 ayat 1. Ya. Jadi luar biasa. Ini adik Tuhan Yesus. Ya. Sama ibu, sama bapak. Cuma dikandung dari Tuhan Yesus Roh Kudus. Kalau mereka enggak. Iya itu sama bapak sama ibu. Iya kan bapaknya apa? Yusuf. Ibunya siapa? Maria. Jadi sama bapak. Jadi enggak tahu nyebutnya apa nih. Saudara tiri atau saudara kandung enggak jelas juga. Jelas kan? Ya kan bapaknya sama. Ibunya juga sama. Lalu apa dong namanya nih? Kan enggak jelas ya. Saudara kandung atau saudara tiri enggak jelas. Ya, cuma Yesus dikandung dari Roh Kudus. Beda ya. Ya, Yudas 1 ayat 1. Ini saya bacakan ya. Dari Yudas hamba Yesus Kristus. Merendahkan diri dia, hamba Yesus Kristus. Dan saudara Yakobus. Yakobus itu adik Tuhan Yesus. Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Nah ini dia. Ini kitabnya dibuka dengan perkenalan namanya Yudas ya. Oke Bapak Ibu ya. Makanya kitabnya namanya juga Yudas. Jadi Alkitab itu diberi nama penulisnya. Jadi orang Kristen gak boleh anti terhadap nama-nama demikian. Karena banyak sekarang gereja anti. Nama pendetanya tidak ditulis, diumpetin. Alasannya kesannya rohani. Karena orang jemaat datang bukan mencari pendeta. Kan kesannya rohani ya. Mereka datang mencari Tuhan. Gak ada masalah. Alkitab aja menuliskan nama penulisnya. Injil misalkan. Ada 4 Injil kan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kan nama penulisnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu benar Bapak Ibu. Kalau seandainya Allah anti terhadap nama orang. Harusnya apa? Injil 1, Injil 2, Injil 3, Injil 4 gitu kan. Nyatanya nama penulisnya disebut. Lah siapa kita gereja kok gak menulis nama pendeta? Kan sama aja. Kan sama memberitakan firman. Benar gak Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya dong. Jadi kalau Allah anti terhadap nama orang itu. Ya harusnya Alkitab itu disebut Injil 1, Injil 2, Injil 3, Injil 4. Nyatanya nama penulisnya tetap ditulis. Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan. Nah iya, makanya pendeta juga. Kalau kita lebih dahsyat lagi, bukan hanya nama pendetanya, tapi fotonya juga ditampilkan. Luar biasa ya. Iya, ada satu pendeta juga kayaknya dia di gerejanya nggak pernah menyebutkan nama pendeta. Jadi ketika ditampilkan nama dan fotonya, dia rada risih. Ya udah namanya aja. Gitu. Ya udah terserah dia lah. Oke Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita sebenarnya punya kebijakan nampilkan nama dan foto pendeta. Amin Bapak Ibu. Ya gak ada masalah. Nah jadi Yudas ini adalah adik Tuhan Yesus. Dan dia adalah satu dari 4 saudara laki-laki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga punya saudara perempuan. Cuma gak disebut namanya. Karena bagi kebiasaan orang Yahudi nama perempuan gak disebut. Amin Bapak Ibu. Oke ya coba kita lihat. Matius 13 ayat 55 sampai dengan 56. Coba kita lihat Matius. Nah. Ya, Matius 13 ayat 55 sampai dengan 56. Ya, 55 sampai 56. Nih, saya baca ayat 55, Bapak Ibu ayat 56 ya, supaya ikut aktif. Nih, saya bacakan. Bukankah ia ini siapa? Yesus ini anak tukang kayu. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Tuh, Bapak Ibu 56. Bapak Ibu 56. Jadi saudaranya perempuan, cuma nggak disebut namanya ya Bapak Ibu ya.
Nah, saudara bisa aja nambahkan nama saudara. Ya, amin Bapak Ibu. Nita, Febe, tambahin aja. Karlina. Ya tambahin aja Bapak Ibu. Lah kan disebutkan namanya, ya udah tambahin aja. Mega gitu kan. Nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya nggak tahu gitu ya. Jadi mereka itu nggak terlalu menganggap wanita ya Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya. Saudara tahu nggak siapa yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus? Betul, Maria Magdalena. Tapi apa? Kesaksiannya yang dianggap oleh murid-murid. Kenapa? Kesaksian wanita nggak dianggap. Itu Bapak Ibu. Kasihan ya. Padahal dia yang pertama kali loh menyaksikan kebangkitan Yesus. Iya. Tapi apa? Kesaksiannya nggak dianggap. Sehingga apa? Murid-muridnya harus datang ke kuburan langsung. Iya, oke Bapak Ibu ya. Iya, itu dia. Ya, bahkan juga ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 laki-laki saja. Kan disebut tambahkan saja, kan ada kata sajanya. Jadi ya ibu-ibu dan anak-anak nggak dihitung. Padahal sebenarnya kalau kita hitung bisa 15.000 tuh ya. Ya kalau ibu-ibu juga sama jumlahnya, anak-anak juga sama jumlahnya, bisa kali 3 ya. Jadi 15.000 ya. Ya kan? Karena yang 5.000 itu laki-laki saja. Oke Bapak Ibu ya. Ya itu juga bisa pertanyaan kuis itu. Berapa orang yang diberi makan Tuhan? Kalau jawaban 5.000 salah itu. Karena ada saja 5.000 laki-laki saja. Berarti apa? Ada perempuannya, ada anak-anaknya. Oke Bapak Ibu ya. Iya oke. Ya. Ya jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan Yesus punya saudara ya 4 laki-laki dan perempuan juga. Cuma jumlah perempuannya juga nggak disebut, namanya juga nggak disebut. Amin Bapak Ibu. Ya udahlah itu budayanya orang Yahudi lah. Sekarang kita lihat ada juga orang yang menyalahgunakan anugerah. Anugerah itu kehidupan orang Kristen adalah kehidupan anugerah. Kita tebus ketika kita masih berdosa. Sebenarnya kita tidak layak tapi dilayakkan. Itulah namanya anugerah. Seorang nggak layak tapi dilayakkan. Amin Bapak Ibu ya. Iya itu namanya anugerah. Tapi banyak orang menyalahgunakan anugerah. Seakan-akan anugerah itu murahan. Tidak murahan. Anugerah itu seharga darah Yesus. Jadi walaupun kita dapatkannya gratis. Tapi tidak murahan. Karena nilainya senilai nyawa Yesus. Nyawa yang mahal. Amin Bapak Ibu. Ya beda ya. Antara gratis dengan murahan itu dua hal yang berbeda. Amin, amin Ibu. Maka kita tidak boleh nganggap remeh. Tapi kadang-kadang manusia itu gitu ya. Ketika kita memberikan sesuatu yang gratis, orang-orang anggapnya kayak gampangan, murahan ya Pak. Harus bayar dulu baru dia menghargai itu barang. Bahkan kalau semakin mahal semakin, padahal belum tentu ya Bapak Ibu ya. Ya itulah. Kadang-kadang kalau dikasih gratis nganggap remeh gitu Bapak Ibu ya. Nganggap remeh ya. Tapi padahal ya sama juga seperti suami-suami banyak nggak ada di sini di tempat lain. Istrinya seringkali ngasih nasihat. Itu gratis kan. Tapi dia lebih percaya, suami itu lebih percaya kalau ikut seminar. Bagaimana hidup yang bijaksana, bagaimana rahasia sukses ya. Kalau dia bayar seminar, dia menghargai nasihat itu orang. Tapi istrinya, nasihat istrinya, padahal juga penting, berguna, tapi nggak dianggap berguna. Kenapa? Murahan, gratis. Kadang-kadang gitu ya Bapak. Jadi kalau yang gratisan itu kita, makanya kalau saudara juga ingin memberi seseorang itu jangan terlalu gratis. Saudara nggak dihargai itu nanti pemberian saudara. Kasih harga tapi jangan mahal, murah aja gitu ya. Dia menghargai itu nanti, menghargai. Karena dia mengeluarkan duit untuk itu. Oke, coba kita lihat Yudas 1 ayat 4. Luar biasa, ada orang fasik menyalahgunakan anugerah. Anugerah itu gratis tetapi bukan murahan. Ini saya bacakan Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal
satu-satunya. Amin Bapak Ibu. Jadi anugerah itu gratis bagi kita ya. Tapi untuk dapatkan kita anugerah, Yesus harus membayar dengan kematiannya, menderita di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu, mahal itu. Menderita, berat itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, sama juga seperti di keluarga lah, di keluarga. Saudara, orang tua kan kerjakan pagi sampai malam kan. Ya kan Bapak Ibu ya. Itu kan kerja keras kan. Tapi anak saudara hanya minta. Pak, minta beliin buku. Tinggal cuma minta kan. Iya kan, gratis kan. Ya cuma minta. Iya kan. Tapi anak harus menghargai. Untuk mendapatkan buku itu bapaknya harus kerja dari pagi sampai malam. Ya enggak Bapak Ibu ya. Iya dong. Memang anak itu mintanya itu gratisan. Pak, minta beli buku. Kan gratis itu kan. Kan gak harus bayar itu anak kan. Enggak. Tapi untuk mendapatkan buku itu bapaknya harus kerja dari pagi sampai malam. Karena lihat itu. Hal yang sama juga dengan Tuhan Yesus. Yesus memberikan kita anugerah harus membayar dengan kematian yang menderita di atas kayu salib. Mati yang terkutuk di atas kayu salib. Tapi bukan berarti itu murahan. Walaupun kita mintanya gratis. Paham Bapak Ibu ya? Ya, jadi kita harus menghargai itu. Menghargai. Oke Bapak Ibu ya. Jadi anugerah itu memang gratis tetapi bukan murahan. Amin Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita menganggap itu murahan, semuanya menjadi sia-sia. Oke Bapak Ibu ya. Demikian juga coba Yudas 1 ayat 7. Sodom dan Gomora dihukum api yang kekal. Ya. Ini juga menjadi peringatan kepada semua orang yang berbuat dosa. Jadi hukuman dosa itu ngeri ya Bapak Ibu. Sodom dan Gomora ya. Ya kan. Itu kenapa Allah tampilkan kisah Sodom dan Gomora. Untuk menunjukkan bahwa dosa itu hukumannya berat. Kematian. Jadi gak boleh dianggap sepele itu dosa ya. Oke Bapak Ibu ya. Makanya Tuhan harus menunjukkan bukti juga bahwa Allah benci dosa dan Allah menghukum dosa. Tapi bagi kita orang Kristen, kita bebas hukuman. Bukan karena Allah kompromi terhadap dosa kita, tapi karena Yesus telah menanggung dosa kita. Oke Bapak Ibu, jadi udah ada yang nanggung. Jadi udah ada yang bayar, jadi bukan Allah kompromi terhadap dosa ya. Coba Yudas 1 ayat 7, coba. Nah, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung sisaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi itu peringatan. Agar apa? Orang tidak berdosa. Karena hukuman dosa itu maut, mati, menderita. Oke Bapak Ibu ya. Iya, supaya orang tidak menyepelekan dosa. Oke, tapi puji Tuhan. Tuhan Yesus datang menanggung dosa manusia. Agar setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus itu juga tidak kompromi terhadap dosa ya. Yesus harus menanggung dosa kita. Amin Bapak Ibu. Jadi bukannya orang Kristen itu diperlakukan secara khusus karena Allah kompromi terhadap dosa. Bukan. Tapi karena Allah telah mengutus Yesus menanggung dosa kita bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, haleluya. Haleluya. Ya, sekarang lanjut lagi. Saya harus loncat-loncat ini Bapak Ibu. Loncat-loncat karena dari pengalaman sebelumnya. Bisa jadi lama gitu Bapak Ibu ya. Bisa lama. Bisa 1 jam. Pernah kemarin itu 1 jam 26 menit. Aduh, lama sekali. Kasihan orang yang handphonenya pulsanya terbatas. Kalau nonton YouTube jadi terbatas itu Bapak Ibu. Kan harus yang singkat aja ya. Yang penting poinnya dapat gitu loh. Oke Bapak Ibu ya. Ya. Nah, loncat aja. Coba Henok keturunan ke-7 Abraham. Yudas 1 ayat 14 sampai dengan 15. Yudas. Luar biasa ya. Jadi setengah saudara laki-laki Tuhan Yesus itu bertobat ya. Ada 4 tadi saudaranya. 2 itu menjadi penulis kitab. Kitab Yakobus dan kitab Yudas ya. Luar biasa ya. Nah itu juga menjadi contoh bagi kita. Hendaklah kita juga mengajak saudara-saudara kita.
Oke Bapak Ibu ya. Ya puji Tuhan, saya juga mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk mengajak adik-adik saya. Ketika saya dulu sekretaris gembala suatu gereja besar, saya tarik adik-adik saya untuk pelayanan. 3 orang. Iya Bapak Ibu, jadi WL dulu. Itu titik masuknya. Titik masuknya WL. Ternyata apa? 2 yang berhasil, 1 gagal. Dari 2 WL, 1 yang berhasil jadi pendeta. Nah, jadi selain saya pendeta, ada adik saya 1 lagi. Jadi puji Tuhan lah. Jadi adik saya ada yang jadi pendeta karena saya dulu ya cukup punya kuasa lah untuk narik adik-adik saya ya. Ayo Ibu. Ya demikian juga sekarang Monermo juga. Saya berusaha narik, tapi kalau memang dia nggak sungguh-sungguh, ya udah gagal. Oke, saya nggak bisa maksa ya. Tuhan aja nggak maksa orang bertobat kan, ya kan? Iya, Tuhan aja berkata barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada kata harus di situ. Benar nggak Bapak Ibu? Barang siapa yang percaya. Jadi siapa aja boleh, percaya boleh enggak. Nggak ada, kamu harus percaya. Kalau nggak dipenggal, nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi kita juga ngajak boleh, tapi jangan memaksa. Kalau dia nggak cocok, ya udah, bye bye. Makanya juga di gereja ini juga, ya adik saya juga nggak cocok, ya udah bye bye. Padahal dia udah saya kasih kesempatan. Berarti ini udah kesempatan yang kedua dia. Yang pertama tadi ketika saya masih sekretaris, saya akan tarik dia jadi WL, gagal. Ternyata di sini gagal lagi. Berarti bukan ininya, bukan habitatnya. Oke, udah 2 kali berarti saya tarik dia. Ya udahlah, itu urusan dia lah. Oke, sekarang coba Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Ya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menarik saudara-saudara kita ya, tapi kita nggak bisa memaksa mereka. Kita berdoa aja Tuhan menjamah mereka ya, Bapak Ibu ya. Iya. Ya, puji Tuhan. Yudas 1 yang 14 sampai 15 demikian. Juga tentang mereka Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ayat 15 Bapak Ibu deh. Yang mereka lakukan dan karena semua nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Iya. Saudara pernah bertanya enggak sih, kenapa saya ngelibatkan saudara? 1, supaya saudara aktif. Oke Bapak Ibu ya. Yang kedua, ada kesempatan saya minum. Iya dong. Kalau nggak kan haus kan Bapak Ibu ya. Iya. Jadi itulah caranya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada manfaatnya juga. Jadi saudara lihat tadi pada ayat 14 bahwa Tuhan turun datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Siapa itu orang kudusnya? Kita. Kenapa kita bisa disebut orang kudus? Karena kita percaya Yesus, sehingga darah Yesus mengkuduskan kita. Bahkan kita maha kudus. Jadi saudara harus sadar bahwa kita maha kudus ya. Oke Bapak Ibu ya, walaupun orang dunia bisa melihat kita bukan maha kudus, tapi maha kudus. Oke, terserah lah. Kenapa? Karena mereka melihat perbuatan kita kadang-kadang aneh-aneh ya. Tapi Tuhan, Allah, Bapa melihat kita kudus. Kenapa? Karena dia yang mengutus Yesus dan kita percaya Yesus, maka darahnya menguduskan kita. Dan itu dibuktikan kita maha kudus. Allah Bapa mengutus juga Roh Kudus kepada kita sehingga kita menjadi bait Roh Kudus. Itu menjadi bukti bahwa kita maha kudus. Amin Bapak Ibu. Iya, buktinya itu Roh Kudus ada dalam kita. Nggak mungkin Roh Kudus mau di dalam kita kalau kita tidak kudus. Nggak mungkin. Iya, karena Roh Kudus itu adalah Allah. Oke Bapak Ibu ya. Jadi saudara bisa berkata aku maha kudus di hadapan Bapa yang di surga. Amin. Mungkin di hadapan manusia, ya mereka menilai dengan perbuatan kita. Kadang-kadang nggak layak ya Bapak Ibu ya. Terserah mereka lah. Oke, jadi datang dengan orang-orang kudusnya. Nah terus ayat 15 untuk apa? Hendak menghakimi semua orang. Dan menjatuhkan hukuman. Jadi orang kudus itu kita datang bersama Tuhan Yesus untuk menghakimi orang di dunia. Tapi kita sendiri tidak ikut dihakimi.
Tuh kan luar biasa kan? Iya, kita orang kudus nggak dihakimi. Kenapa? Lah kita kudus kok. Nggak ada dosa lagi. Apalagi yang dihakimi. Jadi penghakiman selalu berkaitan dengan dosa, kesalahan, pelanggaran. Lah kalau kita sudah maha kudus, ada yang dihakimi lagi enggak dari diri kita? Ya nggak ada dong. Amin Bapak Ibu. Sama juga seperti di pengadilan. Siapa orang yang duduk di kursi terdakwa? Orang yang bersalah kan? Atau minimal terduga bersalah lah. Benar kan? Kalau orang yang nggak terduga bersalah, ada duduk di kursi terdakwa nggak? Nggak ada. Hal yang sama juga dengan kita, ketika kita sudah menjadi maha kudus karena dosa kita ditanggung oleh Yesus, maka kita tidak lagi dihakimi, justru menghakimi bersama dengan Tuhan Yesus. Luar biasa kan? Tuh, makanya orang Kristen tuh harusnya udah, mantap. Kita bebas dihakimi, kita bebas dihukum. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Hukuman selalu berkaitan dengan dosa. Dan karena dosa kita sudah ditanggung Yesus, maka tidak ada lagi tempat untuk orang Kristen dihakimi. Paham Bapak Ibu ya? Tuh. Jadi luar biasa. Malah kita ikutan Tuhan Yesus. Menghakimi dunia kan. Luar biasa ya. Iya, makanya kalau ada pendeta yang berkata ada judgment day pada akhir zaman. Oh itu salah itu Bapak Ibu. Judgment day apa? Mungkin maksudnya judgment day orang dunia dihakimi, tapi orang Kristen tidak dihakimi. Amin Bapak Ibu. Ya pikiran positif aja lah kita. Nah luar biasa ya. Ya haleluya haleluya. Ya. Nah juga Yudas 1 ayat 17 akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Selalu ada aja pengejek-pengejek ya Bapak Ibu ya. Yudas 1 ayat 17 ayat 19. Coba kita gantian ya. Saya ayat 17, Bapak Ibu 18, saya 19. Nih, saya bacakan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 18 Bapak Ibu. Ya, ayat 19 saya tutup. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus artinya apa? Kalau tanpa Roh Kudus mereka itu nggak maha kudus. Kalau nggak maha kudus artinya apa? Mereka nggak percaya Yesus. Jadi mereka ini mungkin orang Kristen yang tidak percaya Yesus. Kok bisa Pak orang Kristen gak percaya Yesus Pak? Iya bisa aja orang Kristen KTP. Jadi karena orang tuanya Kristen ya anaknya juga jadi otomatis Kristen kan. Ya, yang kedua pendeta juga demikian. Bisa aja dia hanya pendeta tapi gak pernah mengkhotbahkan lagi tentang Tuhan Yesus. Nah itulah pendeta yang dipertanyakan kekristenannya. Oke? Karena orang Kristen kan Kristen artinya apa? Pengikut Yesus kan, percaya Yesus kan. Lah kalau dia tidak mengkhotbahkan lagi tentang Tuhan Yesus, dipertanyakan dia masih percaya Yesus enggak? Masih pengikut Yesus enggak? Benar enggak Bapak Ibu? Iya, sama seperti juga ketika saudara pacaran. Ini sering kali saya pakai ilustrasi. Ketika saudara sedang pacaran, maka pacar saudara itu ada di hati saudara. Benar kan Bapak Ibu? Dan ketika ada di hati saudara, maka saudara cerita kepada semua orang. Wih, pacarku itu cantik banget. Pacarku ganteng banget. Wih, pacarku tuh baik banget. Malaikat aja lewat. Gitu. Benar kan Bapak Ibu ya? Ketika saudara pacaran kan, pacar saudara ada di hati saudara, saya cerita ke semua orang kan. Benar kan? Tapi ketika saudara putus dengan pacar saudara, ada lagi gak di hati saudara? Gak ada. Maka saudara tidak akan pernah lagi bercerita tentang mantan saudara tadi. Benar gak? Hal yang sama juga dengan pendeta. Ketika dia masih mengkhotbahkan Yesus, benar dia orang percaya. Tapi ketika khotbahnya saudara dengar tidak lagi menyebutkan tentang Tuhan Yesus, dipertanyakan masih ada Yesus nggak di hatinya? Dan berikutnya masih percaya nggak dia? Nah, gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Kalau Yesus saja nggak ada di hatinya, bagaimana saudara dia bisa percaya Yesus? Benar? Lah iya. Jadi gampang, lihat aja khotbah-khotbahnya di YouTube. Saudara bisa langsung menebak, ini pendeta tidak lagi orang percaya. Kenapa? Dia tidak lagi mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus. Gampang kan? Nggak perlu saudara interview itu pendeta. Lihat aja khotbahnya. Gampang. Gampang ya. Ya, jadi itu Roh Kudus Bapak Ibu. Juga pengejek-pengejek. Selalu ada aja pengejek-pengejek. Khususnya itu pengejek-pengejek tentang
Tuhan Yesus segera datang. Benar nggak Bapak Ibu? Kok Tuhan Yesus katanya segera datang, kok sudah 2000 tahun nggak datang-datang? Padahal terjemahannya salah. Bukan Tuhan Yesus segera datang, tapi Tuhan Yesus tiba-tiba datangnya. Beda tuh ya. Oke Bapak Ibu ya. Karena selalu dikaitkan dengan kedatangan Yesus seperti pencuri. Benar nggak Bapak Ibu? Pencuri datangnya apa? Tiba-tiba kan? Lah iya, Yesus juga datangnya tiba-tiba. Bukan segera datang. Kok aneh, pencuri segera datang? Nggak masuk ya Bapak Ibu ya. Nggak masuk kan? Yang kedua, pencuri datangnya pasti membawa hal yang kecil tapi berharga. Benar nggak Bapak Ibu? Perhiasan, uang. Nggak mungkin yang besar-besar. Kulkas, oh gimana datangnya? Ngambil kulkas. Nyurinya aja datang naik motor, bawa kulkas gitu. Atau spring bed gitu. Wah ya, itu aneh itu Bapak Ibu ya. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin kan. Pasti bawa yang kecil tapi berharga. Dan itu menjadi gambaran bagi kita. Ketika Tuhan Yesus datang membawa kawanan kecil. Dan itulah orang Kristen. Makanya orang Kristen tidak pernah menjadi mayoritas. Supaya cocok ayatnya gitu loh Bapak Ibu. Kawanan kecil kan? Nah iya. Makanya ya mayoritas terlalu banyak, terlalu berat. Itu ibarat pencuri membawa spring bed. Amin Bapak Ibu ya. Nah iya, jadi Tuhan Yesus itu datangnya tiba-tiba, bukan segera datang ya. Nggak tahu gimana penerjemahannya kok belum berubah-ubah itu ya. Mesti segera datang ya. Padahal yang tepat itu kalau dikaitkan dengan pencuri harusnya tiba-tiba datangi Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Iya. Nah itulah jadi ada banyak pengejek-pengejek. Bahkan juga ada pengejek-pengejek tentang perjamuan kudus dan minyak urapan. Ya kan ada gereja-gereja di luar sana. Mereka padahal udah ngelihat bukti-bukti. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada pengurapan gedung, mall. Tapi mereka mengeraskan hati ya. Ya emangnya perjamuan kudus minyak urapan itu jimat? Gimana kok bisa jadi jatuhnya jimat? Tapi terserahlah, itu urusan mereka ya. Jadi banyak pengejek ya Bapak Ibu ya. Tapi kita tetap jalan. Kita percaya. Kenapa? Karena kita bukan saja mengimani. Bahkan ada ayatnya di Alkitab dikatakan. Dan kita alami buktinya dalam kehidupan kita. Kurang apa lagi? Bapak Ibu, iya buktinya juga ada banyak kan? Iya banyak, iya. Makanya ya udah terserah mereka lah. Jadi pengejek ya Bapak Ibu ya. Ya itu urusan mereka lah. Haleluya. Ya. Jadi itu ya. Dan demikian juga kita baca ini Yudas 1 ayat 20 sampai 21. Nah, setelah itu satu ayat lagi kita selesai ya. Ya, puji Tuhan. Yudas 1 ayat 20 sampai 21. Nggak kerasa kita hampir selesai ya Alkitab ya tuh. Yudas loh. Satu lagi apa? Wahyu. Selesai kita. Satu Alkitab ya. Tuh, nggak kerasa kan? Jadi saudara membaca Alkitab itu dengerin aja dulu video khotbah saya. Udah berurutan itu. Udah mantap itu Bapak Ibu ya. Jadi sebelum saudara baca Alkitab, saudara dengerin dulu. Jadi saudara udah diberkati lebih dulu ya. Oke Bapak Ibu ya. Nanti tanggal 23 Maret itu selesai Wahyu. Lalu Pak, ngapain lagi Pak? Kembali lagi ke Kejadian. Dimulai lagi Kejadian, keluar Imam bilang terus. Cuma lebih dalam. Kalau sekarang ini setiap kitab itu satu khotbah. Kalau nanti ketika kembali lagi Kejadian, setiap perikop. Jadi setiap perikop dalam kitab Kejadian itu ada 31 perikop. Nah itu hampir selesai khotbahnya. Ya amin Bapak Ibu. Dan kalau 31 perikop itu selesai, maka khotbah selama sepanjang 2025 sudah selesai. Luar biasa kan? Iya kan? Jadi kalau saya buat khotbah itu bukan satu-satu Bapak Ibu. Satu renteng gitu. 1 tahun gitu, selesai 1 tahun gitu ya. Jadi luar biasa ya. Ya Tuhan nambahkan saya hikmat. Karena itu buat khotbah itu cepat sekali. Oke, sama juga dengan khotbah 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya dapat ucapan Tuhan Yesus sudah selesai. Ketika dikasih Ibu Odi, ya langsung saya kerjakan.
30 menit jadi khotbahnya. Tuh kan cepat sekali ya, 30 menit loh. Langsung aja Tuhan kasih hikmat, tek ngambil dari sini, ngambil dari sini. Selesai. Ibu Odi aja kaget. Udah selesai, udah Pak. Udah Ibu. Ya kan, luar biasa ya. Itulah kalau kita mengandalkan Tuhan, semuanya ditambah-tambahkan ya. Hikmat ditambahkan luar biasa. Nah, coba kita lihat Yudas 1 ayat 20. Nanti ayat 21 Bapak Ibu ya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 21 Bapak Ibu. Iya. Pada ayat 20 tadi dikatakan atas dasar imanmu. Jadi iman artinya apa? Kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Tapi nggak tahu gimana banyak sekali orang yang salah tentang iman. Dan itu mereka mengacu kepada kitab Yakobus. Kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Benar Bapak Ibu? Sehingga mereka berpikiran iman dan perbuatan itu kita yang lakukan. Jadi imannya kita, perbuatannya juga kita. Itu salah Bapak Ibu. Imannya kita betul, tapi perbuatannya bukan kita. Contoh, ketika saudara sakit, saudara berdoakan, saudara imani, saudara disembuhkan Tuhan kan? Yang ngerjakan kesembuhan siapa? Tuhan kan? Bukan kita. Jadi iman kita berdoa untuk disembuhkan, tapi yang ngerjakan Tuhan. Jadi iman kita yang ngerjakan Tuhan. Sama juga dengan kita ketika resesi ingin diberkati, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkati usaha pekerjaanku. Maka yang kerjakan siapa? Tuhan. Tapi imannya kita. Tapi nggak tahu gimana di luaran sana banyak ajaran. Iman dan perbuatan itu kita yang lakukan dua-duanya. Itu salah. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan lah. Ya, saya juga berdoa dengan iman. Anak saya juara dalam konferensi AI di Singapura. Bulan April. Jadi utusan dari kampusnya dia, Toronto University. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa juga agar dia juga kerja di Singapura. Supaya setiap minggu saya bisa lihat. Kalau di Kanada, aduh setengah mati jauh banget 25 jam. Wah, kalau saya udah naik pesawat itu gak kuat lagi lebih dari 2 jam. Wah udah capek banget saya rasa ya. Bahkan di airport aja jalan itu jauh banget gitu kan. Cengkareng kan jauh sekali itu Soekarno-Hatta. Jalannya aduh. Nah makanya ya saya berdoalah anak saya bisa jadi pemenang di konferensi AI di Singapura bulan April ini. Nah kita berusaha datang ya. Kasih support ya. Bahkan juga dapat financial support. Puji Tuhan ya. Iya dong, luar biasa. Jadi utusan kampusnya dia luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dari Toronto University. Oke, puji Tuhan ya. Kanada. Puji Tuhan. Dia akan lulus juga bulan April juga selesai dia. Tapi wisudanya bulan Juni. Nanti istri datang tapi saya enggak. Kejauhan bagi saya, kecapean ya. Istri nanti ditemani sama cicinya. Toronto jauh banget 25 jam. Aduh. Iya. Kalau Singapura saya bisa tiap minggu datang. Sejam seperempat ya Bu ya. Ya ke Singapura, Jakarta Singapura itu 1 jam 15 menit. Ya singkat ya. Mesti di bawah 2 jam lah. Saya maksimum itu penerbangan 2 jam. Kalau lewat dari itu udah kecapean saya. Ya, jalan di airport juga jauh banget. Cuma saya malu juga kalau naik kendaraan golf itu Bapak Ibu. Kesannya saya bukan orang tua tapi kok naik itu. Kecuali kalau saya mungkin bawa tongkat gitu belaga gitu. Iya jauh kan, airport di mana-mana itu jauh-jauh, bener Bapak-Bapak, jalannya jauh gitu. Makanya setiap kali saya jalan di airport saya berusaha pakai yang eskalator gitu yang berjalan gitu, Bapak, mengurangi kelelahan saya gitu. Aduh, kalau enggak jauh banget rasanya. Airport di mana-mana itu besar-besar Bapak, makanya jalannya jauh.
Airport Cengkareng kan jauh kan Soekarno-Hatta kan. Canggih juga jauh tuh. Jalannya aduh. Kalau sama Karina saya sering duduk istirahat. Jalan lagi, duduk lagi, jalan lagi. Haleluya. Ya lanjut. Mana tadi? Iman ya. Jadi iman itu imannya kita tapi perbuatannya bukan kita ya. Ya amin Bapak Ibu. Seperti kita berdoa. Kita berdoa ingin diberkati. Itu imannya kita. Tapi yang ngerjakan adalah Tuhan Yesus. Ya, jangan berpikiran imannya kita, perbuatan juga kita. Gimana lagi? Oke Bapak Ibu ya. Kan banyak kan ajaran kan. Mungkin saudara juga berpikiran demikian kan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Oh berarti imannya iman saya. Perbuatan juga perbuatan saya. Ya kan? Iya banyak kali orang berpikir demikian. Padahal imannya iman kita. Perbuatannya perbuatan Tuhan. Benar ya? Lah iya dong. Kalau kita berdoa itu oleh contoh yang nyata ya. Berdoa, kesembuhan, berkat, segala macam. Kan imannya kita tapi yang ngerjakan siapa? Tuhan kan. Lah iya. Bukan kita yang ngerjain kan. Gimana lagi bisa kita kerjain. Nah jadi itu Bapak Ibu. Jadi iman dan berdoa dalam Roh Kudus. Jadi kita doa diajari oleh Roh Kudus. Amin. Ya. Kenapa? Karena kita doa juga perlu diajari. Ya seringkali kalau kita doa apa Bapak Ibu? Permintaan kan. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan berkati aku. Tuhan. Padahal definisi doa itu apa? Komunikasi dengan Allah kan. Lah komunikasi dengan Allah kok isinya permintaan semua kan ngaco. Lah iya dong. Coba saudara bayangkan. Ada teman saudara lah. Ya. Kalau setiap kali ketemu saudara. Minta. Bukan ketemu ngobrol, enak, cerita pengalaman. Kalau itu kan enak kan. Tapi kalau setiap kali ada orang teman saudara, setiap kali datang minta, saudara risih nggak? Risih sama orang itu. Ini orang datang kok pas lagi butuh aja. Iya kan Bapak Ibu? Iya dong. Hal yang sama juga dengan kita dengan Tuhan. Jangan isi doa kita selalu dengan permintaan. Amin. Doa itu apa? Komunikasi. Ya ngobrol aja. Terima kasih Tuhan. Ya aku mandi seger banget nih. Terima kasih Tuhan. Saya telah bangun pagi. Segar, sehat, siap, semangat. Gitu. Ucapan terima kasih aja, komunikasi. Jangan setiap kali doa minta lagu-lagu permintaan melulu. Tuhan juga sebel. Iya kan seperti saudara juga. Coba kalau ada teman saudara setiap kali ketemu minta. Coba. Bayangkan saudara, coba kalau setiap kali ketemu minta, pinjam dong, minta dong, tolong dong, gitu kan, sebel kan, sebel dong. Ya ketemu ya ngobrol aja, asik-asik nggak ada pamrih apa-apa gitu ya, itu baru enak, teman, saling ketawa, cerita lucu-lucu, dan cerita pengalaman. Ya hal yang sama juga dengan Tuhan. Maka mari kita isi doa kita bukan hanya permintaan. Itulah perlunya Roh Kudus. Ngajari kita bagaimana berdoa yang benar, yang baik. Amin Bapak Ibu. Iya. Coba saudara lihat aja doa Bapa kami. Itulah standar doa kita. Itu doa diajarkan Tuhan Yesus ya. Coba saudara lihat doa Bapa kami. Berapa banyak di situ permintaan? Enggak semuanya permintaan kan? Enggak kan? Enggak. Jadi itulah acuan kita kalau berdoa. Jangan selalu isinya permintaan. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Amin iya dong. Jadi itulah standar kita doa Bapa kami ya. Nah sekarang ya demikian Bapak Ibu ya. Coba sekarang kita tutup dengan Yudas 1 ayat 24. Nah ini ayat terakhir ya. Udah berapa menit Grace? Hah? Oh nggak tahu ya udah nggak apa-apa. Ya dilihat di handphonenya udah durasinya berapa? Oh 47 menit. Oke, ya makasih. Grace. Nah, itu anugerah itu. Bahasa Indonesianya grace itu anugerah. Ya, lagi mendampingi Evelyn. Ya, jadi saya suka pengkaderan. Amin Bapak Ibu ya. Iya Pak Karel juga nanti harus ada pendampingnya. Karena apa? Kalau izin atau berhalangan ada yang pengganti. Gitu loh Bapak Ibu. Saya belajar dari gereja saya yang lama. Selalu ada backup. Siapapun itu
sound system, bagian EWS, harus ada backup, singer, ada WL, itu semua kader dari dalam ya. Saya lebih suka kader dari dalam. Kenapa? Saudara pernah tahu nggak? Karena orang kader dalam itu lebih kenal saya, lebih loyal kepada saya. Karena kalau dari luar itu relatif nggak kenal saya kan? Ya dia ada pelayanan ya sekedar ya panggilan tugas kan? Tapi nggak kenal saya, siapa saya? Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Makanya saya lebih suka dari kader dalam itu diangkat naik. Makanya gereja saya yang lama juga demikian. Walaupun banyak pendeta yang lamar ingin khotbah di gereja itu. Setiap bulan satu tumpukan tinggi. Tapi gak diterima. Kenapa? Karena kalau pendeta dari luar itu dia akan membawa api asing ke gereja itu. Kenapa? Doktrinnya sudah terbentuk. Ya kan? Pendeta-pendeta lama apalagi sudah tua. Mana mungkin bisa menyesuaikan dengan gereja yang dia masukin. Ya kan? Dia pasti membawa doktrinnya dia. Pemahamannya dia, ajarannya dia, dan segala macam. Makanya itu seperti anaknya Harun membawa api asing. Membawa api asing ke bait Allah. Iya kan Bapak Ibu? Nah itu juga pendeta luar itu akan membawa api asing ke gereja itu. Makanya saya lebih suka mengkader dari dalam. Oke Bapak Ibu ya, sampai nanti akhirnya saya ketemu siapa orang dalam yang bisa saya kader untuk khotbah segala macam. Iya, oke Bapak Ibu, iya. Demikian juga coba saudara perhatikan deh. Ini contoh nyata ya. Saudara perhatikan pejabat-pejabat militer, kepolisian segala macam. Siapa yang dibeli oleh presiden? Yang mantan ajudan dia. Mantan asprinya dia. Kenapa? Karena presiden udah kenal ini pribadi orang. Benar Bapak Ibu? Makanya ketika dia jadi pejabat, udah pasti loyal dia nanti ke presiden. Setelah itu. Praktis banget. Bahkan semua presiden, coba saudara lihat. Ajudan-ajudannya kan yang jadi pejabat kan? Ya kan? Iya. Siapapun itu. Dari Soekarno, Soeharto, ya Jokowi, itu berkesan ajudannya. Pengal pribadi. Kenapa? Karena berinteraksi setiap hari. Udah kenal pribadinya, karakternya. Maka ketika diangkat jadi pejabat, pasti loyal kepada si presiden. Bukan? Sama kan? Hal yang sama juga dengan gereja. Saya ingin dari kader dalam. Kenapa? Dia kenal saya kenal dia. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi loyalitasnya itu udah tinggi gitu loh Bapak Ibu. Tapi kalau dari luar, nggak kenal saya kan? Bagaimana mungkin bisa setia dengan saya? Gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Jadi kita bisa belajar dari hal-hal di luar gitu. Oh iya ya, mantan coba Kapolri dulu. Siapa dia dulu? Akan pengal pribadinya atau ya kenal dengan presiden sebelumnya kan? Iya. Ya, Panglima juga sama kan? Jadi wajar itu. Wajar. Karena apa? Presiden pasti harus memilih pejabat yang dia percaya, yang dia kenal. Paham Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan saya. Saya akan lebih senang mengangkat yang sudah saya kenal. Dia kenal saya kenal dia. Benar Bapak Ibu? Iya, aman gitu. Keren ya. Iya, kita bisa belajar gitu ya. Dan demikian juga Bapak Ibu ya. Tadi ayat 24 belum kita baca ya. Belum ya, ini saya bacakan ya. Jadi ini Evelyn lagi dikader untuk jadi nanti bantu Ibu Odi. Karena Ibu Odi berhalangan, putri Ibu Odi yang ngajari membantu. Grace, ya oke. Makasih Grace. Nih saya bacakan ayat 24. Bagi Yesus yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ya, supaya kita tidak tersandung dan membawa kita tidak bernoda. Dan itulah lewat penebusan Yesus. Amin Bapak Ibu. Kita menjadi Maha Kudus sehingga Roh Kudus tinggal di dalam kita menjadi bait Roh Kudus dan kita nanti siap terbang ke awan-awan permai untuk kita nanti pesta perjamuan kudus di surga. Amin Bapak Ibu. Iya, saya tutup khotbah ini. Dua adik Tuhan Yesus itu Yakobus dan Yudas ya. Semula bukan murid Yesus, bukan murid Yesus ya. Makanya saudara nggak temukan namanya ya Yakobus dan Yudas ya. Walaupun memang ada murid Yesus namanya Yakobus dan Yudas, tapi itu bukan adiknya Yesus. Oke? Ya. Bahkan Injil diceritakan beberapa kali ingin menghalangi Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara Tuhan Yesus
Adik-adiknya kan kalau saudara baca Injil seringkali mereka ingin mengganggu pelayanan Yesus kan? Iya. Ketika ini, saudaramu ada datang ingin menjumpai engkau. Ibumu datang dengan saudara ingin menjumpai engkau. Tapi Yesus berkata, siapa ibuku? Siapa saudara? Inilah orang-orang yang ada di depanku. Benar Bapak Ibu ya? Jadi ibu Yesus dan juga saudara saya bukan yang secara fisik tetapi secara rohani yang mengikut Yesus. Amin Bapak Ibu. Luar biasa kan? Ya, jadi mereka sempat menghalangi pelayanan Yesus. Tapi puji Tuhan pada akhirnya. Tapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka melihat ketuhanan Yesus. Mereka berdua bertobat dan menjadi penulis kitab perjanjian baru. Bahkan Yakobus sempat menjadi pemimpin gereja mula-mula di Yerusalem. Pemimpin gereja loh Bapak Ibu. Bahkan Petrus saja segan kepada Yakobus. Sehingga apa? Sempat ditegur oleh Rasul Paulus karena Petrus bersikap munafik. Luar biasa kan? Iya kan? Padahal Petrus itu adalah gembala pertama yang diangkat oleh Tuhan Yesus kan? Ternyata Petrus saja segan kepada Yakobus, adiknya Tuhan Yesus. Benar? Dari situ kita bertanya, siapa gembala? Kok gembala yang diangkat Yesus langsung malah jadi segan kepada Yakobus kan? Ya kan? Tuh. Jadi powerful banget dulu Yakobus. Oke, ya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Amin. Kita tundukkan kepala kita.